Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Gusti Allah wis ngekeki karunia sing agung sing gedhe nanggone para wali-waline, nanggone kekasih-kekasih. Kaya apa? Ya rupane karomah iki. Lha apa dikek karomah? Ya mesti ya jelas ya ana tujuane engko. Lah tujuannya apa? Iso siji nambah keyakinan nanggone Gusti Allah. Nomor lorone ya kanggo nguatno kepercayaane masyarakat nanggone si wali iku. Ya kaya dene biyen-biyen jaman biyen iku lho. Iku kan karomahe diketokno nanggone masyarakat. Jek iso kuat kepercayaan masyarakat nanggone para wali iku. Iku jaman biyen. Lah ya apa saiki? Iki jaman modern nih. Beda wisan. Ambek masa-masa sing terakhir kaya ngene iki. Lah nek saiki kaya ngene iki jaman, iku kaum salafus saleh wis gak pernah perlu maneh karomah kaya ngene iki. Titik ae wis gak diperlokno. Lah nomor telu, anane karomah iku ya rupane bukti utawa anugerah utawa ya pangkat engko sing dikekno Gusti Allah Subhanahu wa taala nanggone sijine wali. Cek lapo ya cek ngabdine wali ku ya tetep istiqomah. Iki sing nomor telu mang. Apa ana dalil-dalile? Ya ana sih dalil-dalil wujude karomah iku ana. Lah umpama ta Gusti Allah Subhanahu wa taala iku gak gelem delok, gak gelem ngetokno karomah kanggone sijine wong mukmin. Ya mongko krana Allah Subhanahu wa taala iku pancen gak kepingin nglakoni utawa gak utawa mungkin juga ya sijine wong mukmin iku memange pancen durung pantes atuk karomah sing kaya ngono iku. Lah ana pun kemungkinan sing pertama iku ya iso ngekei penilaian sing gak apik nanggone takdir Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tentunya hal iku iso nyebab ngongko ingkar nanggone zat Allah Subhanahu wa taala. Lah sedangkan kemungkinan sing nomor loro nih yaiku gak mungkin doa. Lah sebab iku kegolong hal sing batil. Ngawuri zat Allah, terus sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah, hukum-hukum Allah, nomo-nomoe Allah, mencintai Allah, menaati Allah, lan yo senantiasa nyebut Gusti Allah, lan yo senantiasa muji Gusti Allah. Iku kok tentu iku luwih mulya timbang mek sekedar ngekei sak cuwile roti utawa sekedar nundukno seekor ular utawa sekedar nundukno seekor singa tok. Iku lho. Dalil nang jero Al-Qur'an kan Allah wis dawuh. Sing maknane setiap kali Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa perhitungan." Iki nanggone surah Ali Imran ayat 37. Lah, terus Gusti Allah dawuh maneh, "Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka makanlah, minumlah, dan bersenang hatilah kamu." Iki nanggone surah Maryam ayat 20 sampai 26. Lah, terus Siti Maryam bukanlah seorang nabi loh. Iku loh, duduk nabi Siti Maryam iku. Tentu sing terjadi nanggone dheweke nang Siti Maryam iki ya kaya ya sing tertera nanggone ayat Gusti Allah kaya ngono mang. Sing tau nekno maknane mang. Iki ya duduk mukjizat. Nanggone Maryam duduk mukjizat. Tetapi iki nanggone Siti Maryam adalah sebuah atau suatu karomah. Terus apa dawuh nang Al-Qur'an maneh? Asif ibnu Barqiyah iku ngomong nang jero Al-Qur'an ya, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Nah, iki surah An-Naml ayat 40. Asif bin Barqiyah iki seorang hamba sing soleh sing jenenge Asif ibnu Barqiyah kaya ngene. Iku gak wong ngawur, gak wong sembarangan. Iki kawune Gusti Allah. Alim temenan, soleh temenan. Iki mampu membawa singgasana Ratu Balqis dari Yaman ke Syam. Hanya dalam waktu sekedip mata saja. Padahal lho, si Asif ibnu Barqiyah iki duduk nabi ya duduk rasul. Lah tentu kemampuan luar biasa sing dheweke duwe kaya ngene iki jenenge karomah. Ya tentune karomah teko Gusti Allah iki. Iso ngelih singgasana Ratu Balqis lho. Adoh ya, teko Yaman nang Syam. Kedipe moto durung mari wis tutuk wisa. Singgasana wis ngalih wisa. Lho iki lho karomah. Iki lho. Lah terus dawuh maneh Gusti Allah sing manane kaya ngene iki. "Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu. Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka sebelah kanan, dan bila matahari terbenam menjauh mereka ke sebelah kiri. Sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala." Iki nang surah Al-Kahfi ayat 16 sampai 17. Lah iku ana maneh dawuhne Gusti Allah terusno, "Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan 9 tahun." Iki surah Al-Kahfi ayat 20. Lah pemuda Ashabul Kahfi iku akeh wonge, akeh jumlahe, ana 7 wong. Iki jumlahe. Asale teko ndi? Asale teko Syam. Mereka iki urip sakwise
zaman Nabi Isa alaihissalam. Jadi sakwise Nabi Isa ya, zaman-zaman sakwise iku, iki pemuda Ashabul Kahfi ono. Karena apa ceritane kaya ngono iku nang gua iku ya karena mereka iku wedi kehilangan imane wedi ilang diuber-uber ambek penguasa iku lho senidan nang nggone gua. Karepe ya apa ya senidan iku engko dilu ae istirahat ngono ae sak nyuk ngono ae ya pegel kan saya gak konangan senidan nang jero gua ya karepe mek dilu ae ya tetapi mereka ya iku ditidurno Allah iku suwe kaya diluk mang karepe wong-wong iku mang tapi Allah nuwukno suwe ini 300 tahun turu 300 tahun lawas. Setelah itu ya mereka ditangekno mana Gusti Allah. Aneh loh ya. Tubuh mereka turu 300 tahun. Iku ya gak apa-apa, ya gak direbuk semut, ya gak dadi balung, gak macam-macam, gak rusak, gak binasa, ya gak dimakan masa dan zaman. Karena itu para ulama itu berpendapat tentang Ashabul Kahfi iki, nek mereka adalah para wali Allah. Mereka itu bukan nabi, mereka adalah para wali Gusti Allah. Iku. Nah terus mana Gusti Allah dawuh ya nang ngene Al-Qur'an sing maknane adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut dan aku bertujuan merusaknya bahtera itu. Karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera. Dan adapun anak itu, maka kedua orang tuanya adalah orang-orang mukmin dan kami khawatir bahwa dia akan mendorong orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekafiran. Iki nggone surah Al-Kahfi ayat 79. Terus iku mang teko ayat-ayat Gusti Allah nang jero Al-Qur'an saiki ditelek teko hadis sae. Teko hadis antara karomah sing umat-umat biyen-biyen iku. Iki hadis pertama kaya ngene. Teko Abdullah ibnu Umar radhiyallahu an. Dheweke iku nuturno nek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dawuh. Dawuhe ngene. Ada 3 lelaki tergolong di antara orang-orang berbaur pada suatu hari. Ketika mereka berjalan di suatu hutan, maka mereka bermalam di suatu gua. Setelah mereka masuk ke dalam gua, tiba-tiba sebuah batu besar jatuh tepat di permukaan gua itu dan pun menutupinya. Sehingga mereka tidak dapat keluar. Kata salah seorang di antara mereka, tidak ada yang dapat menyelamatkan kamu kecuali jika kamu berdoa kepada Allah dan kecuali kamu bertawassul kepada Allah dengan perbuatan baik kamu. Salah seorang di antara mereka berkata, dahulu aku mempunyai ibu bapak yang telah lanjut usia dan aku tidak pernah makan malam sebelum mereka makan. Pada suatu hari, keduanya sudah tidur ketika aku datang membawa segelas air susu. Aku tidak ingin membangunkan mereka. Aku menjaga keduanya semalaman tanpa makan dan minum dan aku tetap memegang gelas susu itu hingga pagi. Ketika keduanya bangun, barulah aku berikan air susu itu. Ya Allah, jika amal solehku ini benar-benar ikhlas untukmu, maka bebaskan kami dari batu besar ini. Dengan izin Allah, batu itu pun bergeser sedikit dari mulut gua. Tetapi mereka masih belum dapat keluar. Selanjutnya, orang yang kedua berkata, dahulu, anak saudaraku termasuk orang yang paling aku cintai. Aku selalu menggodanya, agar ia cinta juga kepadaku. Tetapi ia selalu menolak. Pada suatu ketika, ia datang kepadaku dan minta bantuan uang. Aku ingin membantunya, asalkan ia ingin bercinta denganku. Ia setuju dengan permintaanku itu karena terpaksa. Ketika aku hendak memperkosanya, maka ia berkata, sebenarnya engkau tidak boleh memecahkan keperawananku kecuali dengan cara yang syah. Maka aku segera meninggalkannya dan aku tidak minta kembali uangku. Ya Allah, jika engkau tahu bahwa perbuatanku ini kelenamu, maka selamatkanlah kami dari batu besar ini. Dengan izin Allah pun batu itu bergeser sedikit, tetapi mereka belum dapat keluar. Selanjutnya orang yang ketiga berkata, dahulu aku mempunyai banyak pegawai. Aku selalu memberi upah mereka tepat pada waktunya dan aku tidak pernah merugikan mereka. Pada suatu kali salah seorang pegawaiku meninggalkan tempatku tanpa meminta upahnya. Selanjutnya upah itu aku kembangkan dan aku berikan binatang ternak serta lembu abdi. Setelah beberapa waktu binatang ternak itu berkembang menjadi besar, menjadi banyak, sampai pada suatu waktu ia datang kepadaku untuk meminta upahnya. Kataku, semua binatang ternak dan lembu abdi yang kau lihat di lembah itu adalah upahmu. Kata lelaki itu, wahai hamba Allah, apakah engkau mempermainkan aku? Kataku, aku tidak mempermainkan kamu. Maka ia membawa pergi semua binatang ternak dan semua para abdi itu. Ya Allah, jika perbuatanku ini benar-benar ikhlas karenamu, maka bebaskanlah kami dari himpitan batu besar ini. Maka dengan izin Allah pun batu besar itu bergerak, sehingga ketiga orang itu dapat keluar dengan selamat. Iki nanggone hadis Hasan Sahih muttafaq alaih. Lah nek diteliti teko hadis sing keloro iki ngene. Teko Abu Hurairah radhiyallahu anhu iku sak temene Rasulullah iku pernah dawuh jarene. Dawuhe ngene. Tidak ada seorang bayi yang dapat berbicara ketika masih di buayan ibunya. Hanya kecuali 3 orang, yaitu Isa putra Maryam alaihissalam, seorang bayi di masa Jures An-Nasik, dan seorang bayi lainnya. Tentang Isa putra Maryam, kamu telah mengetahui kisahnya. Tentang Jures, ia adalah seorang ahli ibadah dari kalangan Bani Israel. Ia mempunyai seorang ibu. Jures gemar ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ibunya rindu kepadanya, maka ia memanggil nama Jures.
Tetapi Jures tidak memenuhi panggilan ibunya. Ia hanya berkata, "Ya Allah, apakah sebaiknya aku memenuhi panggilan ibuku, ataukah aku meneruskan ibadahku?" Ibunya memanggilnya sampai 3 kali. Tetapi apa? Tetapi Jures masih meneruskan ibadahnya tanpa memenuhi panggilan ibunya. Maka ibunya pun kecewa, sehingga ia berdoa, "Ya Allah, jangan engkau matikan putraku itu sampai setelah engkau menemukannya dengan seorang wanita pelacur." Nah, kebetulan di tempat itu ada seorang wanita pelacur. Ia berkata, "Aku akan merayu Jures sampai ia berbuat zina denganku." Maka ia mendatangi Jures dan merayunya. Tetapi Jures tidak mempedulikannya. Akhirnya wanita pelacur itu merayu seorang petani yang kebetulan bermalam di samping tempat ibadah Jures. Sampai ia hamil dari petani itu. Selanjutnya ia mendatangi Jures sambil membawa anak haramnya dari sisi petani. Kemudian ia berkata kepada orang-orang banyak, "Bayiku ini adalah dari hasil hubungan gelapku dengan Jures." Mendengar ucapan wanita pelacur itu, maka Bani Israel pun mendatangi tempat ibadah Jures. Kemudian mereka menghancurkannya dan merajam Jures pula secara beramai-ramai. Maka Jures melakukan sholat dan berdoa. Kemudian ia menyentuh tubuh bayi itu dengan jari telunjuknya seraya berkata, "Wahai anak bayi, siapa ayahmu?" Anak bayi itu berkata, "Ayahku adalah seorang petani." Maka masyarakat Bani Israel menyesali perbuatannya terhadap Jures, dan mereka pun minta maaf kepada Jures. Mereka berkata, "Kalau engkau mau, kami akan membangun kembali tempat ibadahmu itu dari emas ataupun perak." Tetapi tawaran mereka ditolak oleh Jures, sehingga mereka membangunnya kembali seperti semula. Itulah kisah bayi yang dapat berbicara di masa Jures. Adapun kisah bayi yang lain, ada seorang wanita yang tengah menyusui anak bayinya. Ketika ada seorang pemuda tampan lewat di depannya, maka ibunya berkata, "Ya Allah, jadikan putraku ini seperti pemuda itu." Maka dengan spontan bayinya berkata, "Ya Allah, jangan engkau jadikan aku seperti pemuda itu." Selanjutnya ketika ada seorang wanita yang bertuduh mencuri dan berzina sedang lewat di depan ibunya, maka ia berkata, "Ya Allah, jangan engkau jadikan putraku ini seperti wanita itu." Maka bayinya berkata, "Ya Allah, jadikan aku sepertinya." Maka ibunya bertanya, "Mengapa engkau berdoa seperti itu?" Bayinya berkata, "Pemuda tampan yang lewat di sini adalah seorang yang bengis dan kejam, dan aku tidak ingin menjadi sepertinya. Adapun si wanita yang dituduh sebagai pencuri dan dituduh sebagai pelacur itu, sebenarnya dia bukan pencuri ataupun bukan pelacur, dan ia hanya berkata, aku hanya pasrahkan diriku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Iki nagode hadis riwayat Bukhari lan Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.